Di bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan transformasi untuk dataset produk. Dan di mana di sini kita memiliki dua sumber file, yaitu file berekstensi XML dan juga JSON dengan list field produknya meliputi produk ID hingga produk name, yang semua ini memiliki tipe string di awal. Jadi kita punya beberapa tahapan step transformasi yang sudah kita skenariokan, mulai dari menggabungkan aliran data setelah kita berhasil melakukan ekstraksi data dari kedua sumber. Kemudian kita akan memastikan tidak ada duplikasi data, dan yang ketiga kita akan menambahkan suatu konstanta waktu yang ini ditujukan untuk membuat sebagai penanda database ini kita buat saat ini, ya. Oke, selanjutnya kita akan cek di PDI, ya. Jadi di PDI-nya kita sudah mempersiapkan dua data input berupa XML di sini dan juga JSON. Jadi kita menggunakan pertama step get data from XML, ya. Di sini kita menggunakan dataset, ya, yang namanya product data xml.xml, ya. Dan di sini untuk di konten kita gunakan loop expect-nya, kita pilih yang rows, ya, /rows. Kemudian tidak ada lain yang kita konfigurasikan di sini. Kemudian field-nya kita bisa gunakan get field. Kemudian kita setting di bagian length dengan kebutuhan yang sekiranya bisa menampung data. Bisa kita praktis terlebih dahulu. Jadi kurang lebih kita punya 1000 data, ya. Jadi kalau kita tidak ubah retrieve-nya, dia mengambil 1000 data. Ini sudah tampil semua. Jadi memang di sini tipe datanya adalah string, ya. Oke. Kemudian yang JSON, kita menggunakan JSON input, ya. Di sini kita sama menggunakan data yang ditargetkan untuk produk data JSON, ya, yang berekstensi JS. Kemudian untuk di konten, ya, ini tidak ada yang kita konfigurasi. Kemudian di field, ya. Nah, di field ini, ya, ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Kalau kita select field, ya. Nah, kita select field, di sini kita gunakan yang centang di bagian sini, ya, untuk mengambil seluruh datanya. Kemudian kita OK, ya. Kemudian kita tinggal sesuaikan di sini lengthnya dengan kebutuhan, kira-kira sudah bisa mencakup seluruh data informasi, ya. Kemudian kita bisa praktis rows-nya. Di sini kita tidak perlu naikkan, atau kita mau coba di 2000 atau 10.000 untuk memastikan semua data terambil, ya. Ternyata di sini cuma terdapat sekitar 375 data, ya. Ini untuk ke furniture. Oke, selanjutnya di sini yang kita gunakan adalah step rows, ya, yang dimana kita ingin mengurutkan data kita berdasarkan produk ID secara ascending. Kemudian di sini kenapa kita gunakan select value? Karena kita ingin mengubah urutan, ya, mengubah urutannya. Jadi mau kita ambil di bagian pertama ini adalah produk ID. Karena kalau kita lihat di step sebelumnya, ya, di sini kita preview urutannya itu dia dimulai dari subkategori kategori produk ID-nya di belakang, ya, di barisan ketiga. Maka ini kita akan ubah urutannya mengikuti yang data pada XML tadi, ya. Jadi kita di sini mengubah urutan mulai dari produk ID, kategori, subkategori, hingga produk name. Sedangkan metadatanya tidak kita ubah, kita biarkan saja seperti ini, ya. Selanjutnya di rows kedua sama kita menetapkan untuk produk ID sebagai ascending akan kita urutkan. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya append string, ya. Jadi append string ini adalah bagaimana kita menggabungkan dua aliran data, namun kita tidak membutuhkan yang namanya pengurutan, ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, kembali append string adalah dia menggabungkan aliran data, ya, beberapa aliran data, namun tidak adanya penerapan untuk sorting,
Berbeda dengan short merger, dia akan menggabungkan data berdasarkan field tertentu yang sudah kita tentukan sebagai order targetnya. Oke, kembali kita cek di sini ya. Kemudian kita lihat dulu di sini ya. Di append stream kita hanya menentukan mana head hopnya dan tail hopnya ya. Jadi kita mau coba di bagian awal ya adalah yang short row-nya, kemudian bagian kedua adalah short row 2-nya ya. Karena di sini tidak ada primary key yang bisa kita urutkan ya, tapi hanya berdasarkan produk ID masing-masing dari kedua file ya. Kemudian kita review. Oke, ini mungkin belum terlihat gabungannya. Coba kita lihat di sini previewnya kita ambil dengan ranknya 2000 untuk retrieve datanya. Kita matikan dulu. Oke, ini kita ambil. Nah, di sini kita punya data sekitar 1871 ya ternyata ya. Jadi yang pertama itu tidak 1000 datanya, ada sekitar 1500-an ditambah dengan tadi data kedua 375. Dan kita lihat sini kategorinya adalah office supplies ya, dan juga teknologi hingga furniture ya. Oke. Nah, kemudian kita ditugaskan untuk memastikan tidak adanya duplikasi data. Kita menggunakan Unicrows ya. Di sini kita basisnya untuk produk ID ya, jadi tidak untuk pengecekannya berdasarkan produk ID. Ini kita cek ya, ini sama, kita ambil 2000. Ya, coba kita bandingkan dengan data sebelumnya, apakah ada pengurangan ya yang dihasilkan. Sini 1871 ya. Oke, sepertinya ada pengurangan di sini tadi kita dapatkan 1862. Jadi ada beberapa yang kita duplikasi di sini ya. Kita dapatkan data untuk duplikasi. Jadi itu langsung dihapus. Kemudian kita akan menambahkan suatu konstanta yang akan menunjukkan kapan ya kumpulan database produk ini dibuat ya. Jadi kita menggunakan namanya step add constant ya, kemudian kita membuat konstanta dengan nama effective date ya, tipenya date, kemudian formatnya dd, mm, dan yy ya, dan waktu defaultnya kita tetapkan di tahun 15 Agustus 2020 ya, jadi semuanya data akan mempunyai nilai yang sama. Kita bisa previous. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa semua data di sini sudah kita berikan konstanta tetap yang namanya efektif data. Di sini sebagai penunjuk bahwa semua data ini pertama kali dibuat ya, sebagai database pada tanggal 15 Agustus 2020. Ya, jadi untuk di product transformation kita cukup melakukan hal ini, tidak melakukan hal lain. Karena dengan tahapan seperti ini dirasa sudah sangat cukup. Oke, kita akan lanjutkan nanti di step selanjutnya untuk bagian sales transformation.